Baik, kali ini materi kita tentang aspek ergonomik ya, yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Jadi bagaimana interaksi manusia dengan komputer ya dari sisi ergonomik. Ergonomik itu artinya cara kita berhadapan dengan komputer, laptop dan bisa saja dengan gadget gitu ya, handphone gitu ya. Jadi bagaimana posisi kita, cara kita melihat jarak antara layar dengan mata, posisi jari, posisi duduk, ya, dan lain. Nah, hal-hal ini sebenarnya dipelajari oleh user atau orang-orang yang baru mengenal komputer, biasanya di kursus atau di semester pertama mengenal komputer, ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya sepertinya jarang sekali pengenalan bagaimana pemula ya pengguna komputer cara eh, melihat posisi duduk, posisi kepala, mata. Nah, seperti itu masih terlupakan oleh beberapa praktisi pengajar komputer gitu. Tapi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer masih ada eh, menyampaikan aspek ergonomik ini ya. Nah, aspek ergonomik itu ya adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi tujuannya adalah kenyamanan ya. Ya, kadang ada orang yang cepat bosan atau tidak nyaman ataupun memang nyaman berlama-lama di depan komputer. Itu dipengaruhi beberapa faktor ya, yaitu pengukuran ya jarak ya, jarak eh, antara manusia dan komputer itu jaraknya ya. Kemudian aspek ergonomik dari stasiun kerja ya, stasiun kerja posisi lokasi ya tempat bekerjanya itu mempengaruhi. Kemudian pencahayaan ya, ada yang memang tidak suka cahayanya berlebihan, mungkin lampu penerangan di ruangan tersebut ya, atau memang ada yang sukanya yang lebih redup atau lebih terang. Nah, sebenarnya ini mempengaruhi kenyamanan kerja gitu ya. Jadi di sini perlu penyesuaian setiap orang pencahayaan tersebut. Kemudian suhu ya dan kualitas udara. Pasti semua orang akan berasa cepat tidak nyaman gitu ya ketika suhu di ruangan itu panas, apalagi PC, komputer, laptop mengeluarkan hawa panas gitu. Dan memang rekomendasinya adalah di ruangan di mana ada PC atau komputer itu harus ada AC gitu ya, atau udara cukup gitu. Karena tidak ada sirkulasi udara akan membuat ruangan itu panas, suhunya panas gitu. Nah, kemudian kualitas udara, ya, kualitas udara dipengaruhi oleh eh, apa namanya sirkulasi udara dalam ruangan itu. Apakah ada ventilasi, jendela atau AC itu pun merupakan sirkulasi udara juga gitu ya. Misalkan tidak ada AC gitu, lebih baik ada sebuah jendela atau ventilasi tempat masuknya udara, kemudian ada exhaust untuk pembuangan di belakang atau di area ruangan tersebut gitu ya. Kemudian gangguan suara gitu ya, pasti orang bekerja tidak mau diganggu ya, apalagi suara-suara bising atau apa gitu ya. Kemudian kesehatan dan keamanan kerja ini yang penting, apakah mengganggu kesehatan atau eh, keamanan gitu ya kerja gitu.
mungkin listrik colokannya itu perlu diperhatikan, di mana posisi colokan, posisi mungkin ada yang menggunakan printer, apakah mengganggu tangan, jari, kemudian posisi mouse, keyboard gitu ya. Kemudian kebiasaan dalam kerja, kebiasaan perlu disesuaikan dengan komputer. Tadinya tidak ada komputer, bagaimana bekerja dengan komputer. Jadi ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang baru akan muncul seperti itu. Kemudian beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik tadi saya sudah sampaikan ya, pengukuran. Nah itu adalah salah satunya adalah antropometrik, bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, tinggi badan, ya, jangkauan tangan. Jadi jarak antara manusia dengan komputer itu, ya. Jadi meja mungkin mempengaruhi jarak dengan kursi, mana kita tempat duduk, ataupun dipengaruhi oleh jangkauan tangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori dan diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Ya. Kemudian dari stasiun kerja, ya, pemasukan data pertama atau entry data, atau memang kita bekerja di komputer itu namanya pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat layar tampilan. Hard copy itu ya kita memang mengetik, menginput sesuatu yang perlu kita salin, gitu ya. Operator membutuhkan kursi yang baik, ya, dan dapat diatur, papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik. Ya. Lanjut, ya, akuisisi data dan pengolahan kata. Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan, user sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras, ya, karakter kelayaran tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Jadi layar gitu ya. Beberapa kantor atau perusahaan sekarang sudah banyak menggunakan layar yang lebar-lebar atau yang besar-besar. Pekerjaan interaktif, pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Jadi dia interaktif dengan komputernya itu sendiri. Bukan banyak gerak badan, berdiri berjalan gitu ya. Kita banyak diam, duduk tempat, tapi kita yang berinteraktif dengan komputer. Ya. Kemudian pencahayaan, tadi saya sudah sampaikan tentang pencahayaan. Ya, ada tujuan utamanya adalah menghindari ya adanya kilauan yang timbul oleh layar monitor. Tuh. Atau menghindari cahaya dari jendela dari belakang, biasanya disebut backlight, itu akan mengganggu juga biasanya. Kemudian ini menghindarkan noise dari cahaya terang langsung maupun pantulan yang mengenai layar monitor. Kemudian hindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibanding kecerahan layar monitor. Di itu jendela misalkan, atau lampu paling depan, di hadapan kita ada lampu, itu pasti mengganggu. Kemudian memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan tidak menggunakan layar monitor. Ya. Nah, cahaya dalam sebuah ruangan dapat berupa cahaya tak langsung atau cahaya langsung. Nah, seperti ini. Yang saya maksud adalah gambar seperti ini. Jadi ada cahaya dari depan, ada cahaya dari belakang. Cahaya dari belakang itu biasanya juga jendela, ya, jendela. Nah, biasanya mengganggu gitu. Layar kita biasanya tidak terlihat kalau ada cahaya di belakang. Ya, kalau cahaya yang ada di depan biasanya mata kita yang mengganggu. Gitu. Kalau cahaya dari belakang biasanya layarnya terganggu. Biasanya layarnya agak kurang kelihatan karena cahaya di monitor berinteraksi dengan cahaya dari belakang, maka hingga layar itu kelihatannya seolah-olah tidak terlihat samar gitu, seperti itu. Kemudian suhu, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kualitas udara, ya
Solusinya adalah dengan pemasangan pengontrol udara dalam ruangan. Tadi saya sampaikan pengontrol udara ini bisa AC atau mungkin ada ventilasi udara, kemudian ada exhaust di dalamnya. Artinya apa? Udara dan suhu di dalam itu tidak panas. Gitu. Kenapa? PC dan laptop kita mengeluarkan panas. Gangguan suara, gitu ya. Jadi suara-suara ini sangat mengganggu kita bekerja. Ya, mungkin orang ketok-ketok palu, kendaraan lewat, ya, atau mungkin muncul bising truk yang lewat, ya, pasti pernah mengalami hal seperti itu. Makanya kalau Anda belajar di lab atau di kelas teori itu biasanya tidak ada jendela, ya. Itu adalah syarat idealnya sebuah lab komputer atau kelas. Karena tidak ada jendela biasanya diganti dengan AC, gitu ya. Nah, inilah salah satu aspek ergonomik ketika adanya akreditasi misalkan dari Kementerian Pendidikan bahwa kampus yang bagus atau sekolah yang bagus yang memiliki lab seperti apa gitu. Sebaiknya salah satu nilainya adalah tidak ada gangguan suara. Ya, mau nggak mau kondisi ruangannya adalah kedap, tidak ada jendela, gitu ya. Tapi ada AC penggantinya. Kalau tidak ada AC, mau nggak mau menggunakan ventilasi dan penghisap udara. Ya, tapi saya rasa tidak ada lagi yang seperti itu. Lab komputer yang isinya 10 hingga 20 komputer itu pasti menggunakan AC. Ya, minimal 2 AC yang ada di dalam lab seperti itu. Gitu juga suara tadi ya, nah, jadi kedap suara. Kesehatan dan kenyamanan kerja, ya. Nah, jadi aspek keamanan dan keamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Ya, contoh pekerja seseorang sekretaris yang harusnya duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun dia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Penyebabnya apa? Ya, aspek ergonomik atau cara duduknya, ya, mungkin cara melihat komputernya, ya, cara interaksi dengan komputernya tidak benar. Ada orang yang berlama-lama bisa lama di depan komputer dan bekerja, kemungkinan mereka benar cara berinteraksinya dengan komputer, cara duduknya, cahayanya, udara, AC-nya, semuanya ideal. Maka orang-orang seperti itu sanggup berlama-lama di depan komputer. Apalagi seorang programmer, developer gitu ya, sebaiknya aspek ergonomik ini sangat diperhatikan gitu. Karena programmer atau developer itu pasti akan berlama-lama di depan komputer. Ya. Kemudian kebiasaan dalam bekerja, ya. Agar seorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar, ya. Mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot, ya. Mungkin digerak-gerakin kakinya atau punggungnya atau berdiri sejenak, ya seperti itu. Nah, itu sudah disampaikan tadi bahwa berdiri dan mengambil beberapa menit untuk menundukkan kedekatan otot. Kali. Jangan khawatir, bro. Tidak karena kan cepat tinggi. Nah, ini adalah posisi kerja kita, ya. Ya, kepala tidak menunduk, ya. Pandangan sejajar dengan komputer, tinggi monitor yang sejajar, pandangan dan tangan, ya. Posisi bahu yang santai, posisi punggung yang tertopang, tangan sejajar, lengan bawah, ya, sejajar dengan lengan bawah. Atur benda-benda dalam jangkauan, ini yang saya bilang tadi, ya, mouse, keyboard, gitu, kaki pada bantalan kaki kalau ada, ya. Ya, biasanya berpengaruh sama mungkin tubuhnya tidak terlalu tinggi, pendek misalkan, ya, itu mempengaruhi cepatnya kelelahan kerja,
ya, karena meja itu tidak standar biasanya. Ya, meja itu maksudnya standar, ya, hampir rata-rata tinggi meja itu sekitar 80 cm. Tidak ada yang menyediakan di kantor mejanya pendek gitu. Otomatis apa? Bangku yang tempat diduduki otomatis harus tinggi. Nah, bagi orang yang pendek mungkin kakinya akan bergantung ya, tergantung gitu. Nah, itu akan lama-lama akan lelah, cepat lelah. Makanya di sini disarankan adanya bantalan kaki gitu, ya, bantalan kaki bagi orang yang tidak tinggi, Kak. Gitu. Bagi orang udah tinggi dikasih bantalan ya tidur, ya, ya maksudnya artinya mungkin tidak terlalu penting. Gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah. Ya mungkin di punggung juga ada bantal, ya banyak yang sudah menyediakan di toko online, ya, untuk santai untuk duduk agar punggung tidak lelah seperti itu. Nah seperti itu aspek ergonomik. Kalau kita cari di internet banyak ya aspek-aspek seperti itu. Nah ini saya ambil dari website, bisa dilihat di URL-nya, ya. Jadi ini yang kanan yang lebih benar, yang sebelah kiri itu salah, ya. Nah, yang sebelah kiri itu akan cepat lelah punggungnya, ya, dan punggungnya tidak menempel dengan sandaran kursinya. Kemudian monitornya terlalu kemiringannya tidak baik gitu. Mungkin Anda pernah perhatikan ada buku di sini ya, rak buku yang sebelah kanan tidak ada. Mungkin rak buku ini terlalu dekat dengan meja, mungkin bisa mengganggu konsentrasi pandangan ke depan gitu. Kalau bisa tidak ada yang mengganggu kiri kanan kita. Lihat pohon atau hiasan ini adanya di belakang monitor, mungkin samping kiri atau samping kanannya monitor tapi lebih ke belakang. Lihat ada bantalan kaki, ya seperti ini. Ya, monitornya vertikal. Ya, kalau memang pengennya agak kontrasnya dipengaruhi oleh kemiringan, silahkan miring, tetapi posisi kepala lebih baik seperti ini. Ini akan, tapi kenyataannya di lapangan banyak yang mungkin nunduk seperti ini. Tapi sebenarnya banyak seperti ini ya, duduk seperti ini lebih nyaman sebenarnya dan syarat yang ideal sebagai interaksi manusia dan komputer. Oke, kalau Anda cari di internet banyak gambar-gambar aspek ergonomik ini. Baik, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan, ya. Sudah 23 menit. Mungkin ada pertanyaan, silakan dinyalakan audionya. Kalau tidak ada, saya tutup materi ini. Ada pertanyaan? Baik ya, tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi interaksi manusia komputer ya tentang aspek ergonomik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.